Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Hari ini bersama saya Dr. Nancy di acara podcast Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Hari ini kita akan membahas mengenai tema kesehatan yang berkaitan dengan gizi seimbang, di mana saya tidak sendirian tapi didampingi juga oleh dokter spesialis obgyn, obstetrik dan ginekologi dari Rumah Sakit Urip Sumoharjo, yaitu ada Dr. Elvita. Mungkin Dr. Elvita kita sapa dulu ya. Selamat sore Dr. Elvita. Selamat sore Dr. Nancy. Perkenalkan, nama saya Dr. Elvita Astril, spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Oke, nah itu dia perkenalan singkat dari Dr. Elvita, spesialis obgyn. Beliau ini adalah saat ini satu-satunya dokter spesialis obgyn wanita di Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Nah, bagi sahabat sehat, ibu-ibu maupun bapak-bapak yang memiliki istri yang saat ini sedang program hamil atau yang saat ini sedang mengandung, boleh ya nanti berkunjung ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Hari ini kita akan sedikit ngobrol ya dokter mengenai gizi seimbang ibu hamil. Nah, jadi kalau misalnya kita ngobrol tentang gizi seimbang ibu hamil, kira-kira apa sih dok gizi seimbang ibu hamil itu? Sebenarnya nggak waktu hamil aja, dia sebelum hamil itu sudah dipersiapkan. Makanya ada persiapan pra-kehamilan untuk ibu-ibu hamil. Pra-kehamilan, selama hamil, dan persiapan untuk menyusui nanti setelah lahir. Baik, berarti kalau misalnya kita berbicara tentang gizi seimbang, artinya ini tadi kan ada kaitannya dengan saat sebelum hamil ya dok ya. Nah kira-kira nih buat sahabat sehat Rumah Sakit Urip yang saat ini memang lagi berdoa gitu ya, atau punya harapan untuk bisa melakukan program kehamilan, apa sih dok kira-kira gizi seimbang yang dipersiapkan dalam proses menuju kehamilan? Kalau untuk prakonsepsinya kita perlu makanan-makanan yang bergizi. Makanan-makanan seperti kacang-kacangan yang mengandung asam folat tinggi, terus mengurangi faktor-faktor seperti merokok, yang mengenai radikal-radikal bebas kepada ibu maupun calon ayah. Oh gitu, berarti yang punya peran andil tentang gizi seimbang gak cuma ibu ya dok, tapi juga ada sang ayahnya juga ya. Nah tadi kita udah ngomong masalah untuk yang artinya sebelum dia hamil. Kalau misalnya pada saat sudah mulai ketahuan hamil nih dok, kira-kira gizi seimbang apa atau asupan gizi apa sih yang paling baik yang harus disiapkan oleh seorang ibu hamil? Katanya harus banyak makan ya dok. Kalau untuk makan, iya kita akan membutuhkan makanan yang lebih dibandingkan saat wanita tidak hamil. Di trimester pertama itu kita ada peningkatan sekitar 180 kilokalori. Di mana itu sebanding dengan sekitar 1 butir telur untuk tambahannya atau satu potong biskuit. Dan di trimester kedua dan ketiga itu kita harus meningkatkan hingga 300 kilokalori per hari. Ya masih bisa kita pasang dengan telur, terus biskuit atau makanan tambahan lainnya untuk ibu hamil. Sehingga makanan yang nutrisi yang didapat selama hamil itu terpenuhi. Oke, berarti 180 lalu kita meningkat ke 300 karena kan si janinnya juga udah mulai berkembang ya dok ya. Itu 300 mulai dari semester 2 sampai lahir. Sampai lahir. Emang range-nya kalau misalnya ibu hamil itu kenaikan berat badannya tuh dari berapa kilo ke berapa kilo dok? Kalau kenaikan berat badan ibu hamil itu tergantung dari status gizi sebelum dia hamil ya. Jadi status gizi itu kita kan hitung berdasarkan indeks massa tubuh. Sehingga dengan indeks massa tubuh yang kecil atau rendah dengan underweight itu peningkatan berat badan ibu hamil kita harapkan di atas hingga 18 kg. Semakin meningkat IMT-nya atau indeks massa tubuh, maka kebutuhan penaikan berat badannya ibu itu juga semakin kecil. Di sini juga ditekankan bahwa kalau ibu dengan hamil kembar itu juga peningkatannya agak lebih tinggi hingga 24 hampir 25 kg pada saat kehamilan. Karena menyesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan janin ya dok ya. Jadi nih sahabat sehat urip, jadi ada informasi ya, jadi antara ibu hamil yang janinnya tunggal atau satu, atau yang janinnya itu dia ternyata kembar, kenaikan berat badan si ibu juga harus diperhatikan ya dok ya. Kita anggap bahwa kita mulai hamil itu dengan indeks tubuh yang normal, artinya
dia di 18 kilo dok ya range-nya. Sedangkan kalau misalnya janinnya dia kembar, itu sampai 18 kilo itu kalau dia underweight. Tapi Underweight, kalau oke. dia normal weight itu sekitar hingga 15 Oke, berarti range-nya 15 sampai di 16 18 ya dok ya kalau si ibu mengalami underweight sebelum pada saat proses masa kehamilan. Tapi kalau misalnya dia kembar bisa mencapai 25 kilo. Artinya sahabat sehat terutama ibu yang saat ini lagi hamil gak usah khawatir. Aduh nanti jadi gendut gitu dok ya. Karena ternyata gendut ibu-ibu itu gak cuman berpengaruh juga untuk si ibunya, tapi memang ternyata memang dibutuhkan dalam proses tumbuh dan kembang si janin ya dok ya. Nah, jadi kalau misalnya nih dok, kita ngomongin tadi ada tumbuh kembang si janin yang berkaitan juga tentang gizi, kira-kira kalau misalnya dalam proses kehamilan, makanan apa sih dok atau nutrisi apa yang harus dipenuhi sehingga membantu proses tumbuh kembang janinnya juga menjadi sehat dan normal ya dok, sesuai dengan harapan sahabat sehatnya Rumah Sakit Urip nih. Oke, ini juga kita bagi lagi per trimester ya. Untuk trimester pertama itu kita butuh asam folat dengan kadarnya lumayan tinggi sekitar 400 hingga 800 mikrogram per harinya. Itu bisa kita dapat dari seperti kacang-kacangan, sayuran hijau itu. Terus juga di trimester 1 itu kita butuh lemak jenuh. Kita bisa dapat lemak yang baik itu dari contohnya minyak zaitun atau ikan-ikanan dari ikan laut. Untuk di trimester kedua kita bisa lebih banyak ke vitamin, tambah darah, kalsium. Itu juga bisa kita dapat dari makan makanan kita yang bervariasi setiap harinya. Jadi untuk trimester ketiga juga seperti itu, ada pertambahan untuk kalsiumnya, ada pertambahan untuk vitamin-vitaminnya. Jadi kalau kita cukupin nutrisi itu, insya Allah kehamilan kita bisa berjalan dengan baik. Oke, berarti kalau dari apa yang disampaikan sama dokter, ternyata ya kita memang membutuhkan ada nutrisi tambahan lah ya terkait untuk vitamin dan lain-lain. Yang bisa bikin overweight, gemuk banget pada saat kehamilan itu dia salah makan apa sih dok? Karena kan ibu-ibu ada yang setelah pas kamu melahirkan nanti ngerasa, aduh kok susah banget ya turunnya, misalnya begitu, itu apa sih dok gitu? Biasanya asupan gula ya. Oh gula yang terlalu tinggi. Jadi kan ibu hamil biasa suka makan makan es krim atau makan coklat, itu yang gulanya tinggi sebenarnya. Untuk karbohidrat juga itu nanti kan diolah menjadi gula ya, glukosa ya. Jadi itu yang kita kurangin, gula langsung atau karbohidrat gitu ya. Oke. Berarti itu ya sahabat sehat. Jadi kalau misalnya dikatakan nutrisi yang baik itu memang harus seimbang antara karbohidrat, ada vitamin, mineral, asam folat. Tadi sesuai dengan apa yang disampaikan dengan Dr. Elvita bahwa setiap semester itu kebutuhannya juga berbeda. Karena kenapa dok kalau misalnya kita terlalu banyak tinggi makan gula atau karbohidrat pada saat proses kehamilan, apa sih dok bahayanya gitu? Karena kan ibu-ibu nih mungkin simpelnya udah toh juga aku minum susu lewat packaging es krim gitu kan, ini lebih enak ya gitu, tapi ternyata tadi dia menyimpan hidden karbo gitu ya, dan ternyata juga banyak tinggi gulanya. Efeknya apa tuh dok? Yang pertama yang jelas peningkatan berat badan ibu dan janin ya signifikan. Dengan peningkatan berat badan ibu itu bisa banyak efeknya, bisa diabetes untuk gestasional atau nanti ada kelainan fatty liver di ibunya dan lain-lain ya. Jadi banyak gangguan karena si gula yang tinggi itu. Termasuk yang bayi besar ya dok ya katanya? Iya, bayinya besar. Nah itu dikatakan tidak normal tuh kalau bayinya itu lahirnya berapa tuh dok? Kita bilang bayi besar itu kalau dia beratnya lebih dari 4 kilo. Nah itu ya sahabat sehat ya. Jadi bayi besar itu tidak semuanya lucu ya dok ya. Ternyata kita juga harus waspada gitu. Kita juga harus tahu apakah ini ternyata besarnya dalam keadaan sehat atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen tahu nih dok, saya ini kehamilannya on the track atau enggak ya, itu minimal kita ke periksa kandungan gitu ya. Itu kita gimana sih dok? Ada aturannya enggak ya? Kalau periksa kandungan itu ya kalau bisa kita periksa teratur untuk awal-awal kehamilan itu ya, setiap bulan dikontrolkan, trimester kedua nanti
lebih dekat lagi jaraknya, mungkin 2 minggu, dan di trimester ketiga di bulan-bulan terakhir itu bisa sekali seminggu sebenarnya untuk periksa. Tapi nggak mulu-mulu harus USG untuk ini ya, ke rumah sakit. Itu bisa dilakukan di fasilitas kesehatan primernya. Oke, berarti ibu-ibu atau sahabat sehat ya, untuk mengetahui bahwa keadaan kehamilannya itu dia sehat atau tidak, itu bisa melakukan pemeriksaan rutin kandungan ya dokter ya. Yang pasti harus dilakukan dengan dokter yang memiliki kompetensi sesuai dengan apa yang beliau bisa lakukan. Contohnya kayak dokter Elvita nih, yang saat ini memang sudah hadir di Rumah Sakit Urip Sumoharjo sebagai dokter spesialis kandungan wanita, dan beliau juga hadir itu di hari apa dok? Hari Kamis, Jumat, dan Sabtu di pukul 16 sampai 18. Tuh kan, jadi beliau juga sudah ready nih. Kan kadang kita kalau misalnya melakukan pemeriksaan kandungan suka malu-malu ya dok ya. Apalagi kalau misalnya anak pertama gitu kan, pasti akan pengennya juga ditangani dengan dokter ahlinya lah gitu. Nah kita kembali lagi nih ya kalau kita berbicara tentang gizi seimbang dok. Kalau misalnya tadi dokter sampaikan, tadi kita udah ngebahas untuk yang prakonsepsi, lalu pada saat proses kehamilan, ternyata tadi dokter sampaikan bahwa ternyata gizi yang kita makan selama proses kehamilan itu ada kaitannya juga adalah untuk proses menyusui. Nah itu gimana sih dok maksudnya? Jadi kita tuh nutrisi ibu hamil kan di trimester 1 kita makan, kita memenuhi kebutuhan itu untuk disimpan dulu nih. Belum dipakai semua untuk bayi kan perkembangannya masih sedikit, masih kecil gitu. Di trimester kedua kita pakai itu pemenuhan gizi untuk untuk ibunya. Jadi ada pembentukan penambahan volume darah, lemak, dan lain-lain. Untuk di trimester ketiga itu pemenuhan kebutuhan gizi untuk bayi, untuk berat badan bayinya, untuk perkembangan bayi di intrauterinnya ya. Lalu ya itu kalau kita sudah memenuhi kebutuhan lemak, kebutuhan protein, kebutuhan mikronutrisi, nanti insya Allah di akhir pada saat menyusui nggak akan itulah ya. Nggak bukan susah ya dok ya. Kendalanya agak sedikit berkurang lah ya. Karena kita sudah mempersiapkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi si produksi ASI gitu ya dok ya. Dan dok kalau misalnya kita berbicara nih tentang gizi gitu, emang si ibu hamil itu memang harus minum susu hamil nggak sih dok sebenarnya? Enggak juga sih. Susu namanya susu itu untuk tambahan. Kalau untuk ibu itu sebenarnya nutrisi kalau ibunya bisa makan dengan makanan yang bervariasi, bisa memilih-milih makanan-makanan itu ya gimana ya, susu diminum boleh, dianjurkan tapi tidak dipaksakan, tidak diwajibkan. Berarti kan karena susu itu dia masuk ke dalam sumber kalsium mungkin dok ya, jadi mungkin salah satu opsi aja. Jadi kalaupun misalnya kita nggak dapetin dari susu, bisa menggunakan vitamin ibu hamil yang sudah diberikan oleh tenaga ahlinya. Mungkin dokter Elvita itu pasti kalau mau ada yang datang ke beliau atau yang lagi kontrol, pasti beliau akan menjelaskan nutrisi plus vitamin kalsium apa yang dibutuhkan oleh si ibu hamil. Bukan begitu dokter? Ya betul. Nah kan banyak ibu-ibu hamil yang pada masa di awal kehamilan itu ada mual muntah ya dok. Nah itu sebenarnya gimana sih dok? Dia normal atau enggak? Udah gitu warning sistemnya atau ini tuh bakal jadi bahaya kalau mual muntah yang kayak apa sih dok yang sampai membahayakan baik ibu maupun si janin gitu. Kalau mual muntah biasanya karena saat konsepsi itu kan keluar ya hormon-hormon ibu signifikan keluar seperti HCG. Biasanya itu sih yang bisa bikin ibu ngerasa nggak enak di pencernaan, yang ngerasa mual, nggak mau makan itu ya, seperti itu. Tadi yang kalau misalnya nih kan ibu-ibunya banyak yang mual dan muntah gitu, jadi kita nih bapak-bapak lah ya pendamping si ibu hamil yang jadi warning nih, kok ini kayaknya istri saya sudah jadi bahaya ini kayak apa sih dok gitu. Itu yang kayak muntah berlebihan, yang sudah muntah-muntah tidak bisa masuk lagi asupan makanan dan minuman ya, tidak bisa masuk cairan, sudah muncul tanda-tanda dehidrasi seperti ibunya lemah sekali,
urin sudah tidak keluar atau hanya sedikit yang keluar dan sampai penurunan kesadaran. Mungkin itu harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit ya, atau dibawa ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan tindakan. Dan kalau mual muntahnya ibu hamil berarti tadi normal ya dok ya? Mual muntahnya normal asal tidak berlebihan. Karena ternyata mualnya ibu hamil itu tadi karena dipengaruhi untuk hormon HCG. Hormon HCG itu dia adalah hormon yang keluar dari plasenta ya dok, lagi dalam pembentukan plasenta. Ternyata dia bisa meningkatkan ada hormon estrogen ya dok ya. Lalu dia meningkatkan si asam lambung sehingga tadi membuat si ibunya sendiri merasa memang lebih sensitif mungkin dok ya, jadi akhirnya dia jadi mual dan nggak nutup, jadi kemungkinan dia muntah. Nah berarti yang harus diwaspadai adalah tanda-tanda dehidrasinya. Berarti pola makannya ibu hamil di semester awal atau ibu hamil yang sedang mengalami mual dan muntah itu pola makannya gimana dok? Pola makannya itu cenderung yang jumlahnya sedikit tapi waktunya sering. Jadi sesering mungkin makan, jangan terlalu lama kosong lambungnya karena asam lambung akan numpuk dan meningkat jadinya mual. Makin nggak makan makin mual. Jadi ya mending makan sedikit-sedikit tapi sering ya. Nah tuh jadi tipsnya adalah makan sedikit tapi sering. Jadi jangan bingung kalau ngeliat ibu hamil ngantongin biskuit ya dok. Karena ternyata asam lambung akan meningkat kalau misalnya dalam keadaan perut yang kosong. Jadi emang normalnya kita memang memiliki asam lambung yang jadi masalah kalau misalnya dia berlebihan. Dan pada kasusnya ibu hamil ternyata dia dipicu juga karena tadi adalah pembentukan hormon HCG tadi yang untuk plasenta ya dok ya. Nah tuh keren banget kan. Jadi sahabat sehatnya Rumah Sakit Urip jangan lupa nih datang ke Rumah Sakit Urip untuk ketemu dokter Elvitanya langsung di hari Kamis, Jumat dan Sabtu ya dok ya. Gitu. Terus kira-kira nih dok, makanan apa sih yang dilarang pada saat proses kehamilan? Tidak dilarang secara mutlak, cuman patut dihindari atau dikurangi ya. Itu makanan-makanan yang seperti tadi gula berlebihan, lemak berlebihan, lalu ada kopi. Kopi itu kita batasi kurang dari 2 gelas per hari karena bisa meningkatkan resiko hipertensi dengan pembuluh darah yang retriksi ya atau mengecilnya pembuluh darah. Terus juga makanan-makanan yang tidak matang, makan setengah matang itu tidak boleh dikonsumsi. Semua makanan kalau mau makan daging, makan seafood itu harus dalam kondisi matang. Terus untuk sayur-sayuran lalapan itu juga kita hindari dulu yang berupa daun-daunan gitu. Tapi kalau lalapannya seperti timun yang gampang kita cuci bersihnya mungkin masih boleh. Oke. Berarti walaupun lalapan dia baiknya dimasak ya dok ya? Gak jadi lalapan. Gak jadi lalapan ya, jadi lalapan rebus ya. Nah, kan ada tuh yang sahabat sehat yang aduh gue kalau nggak ngopi ini nggak hidup. dulu ya dok ya. Jadi begitu dok ya, dialihinnya dengan minum-minuman yang jus mungkin ya dok. Minuman bersoda juga berenergi tinggi, kalori tinggi juga kita hindari dulu deh gitu loh. Olahraga pada ibu hamil gimana dok? Masih bisa? Masih boleh untuk olahraga yang nggak pakai keseimbangan ya, karena kalau dengan kayak bersepeda itu kan butuh keseimbangan yang tinggi, sedangkan ibu hamil tuh keseimbangannya agak gimana gitu. Berisiko ya dok ya? Berisiko jatuh. Berarti tetap boleh olahraga, tapi kita juga kembali lagi ke diri kita mampunya semana gitu dok ya. Karena emang tetap harus olahraga ya dok ya. Olahraga setidaknya jalan ya. Jalan. Nah, oke. Nah jadi kurang lebih tadi kita sudah ngobrol sedikit lah ya dok ya mengenai tadi tentang gizi seimbang, mulai dari dia sebelum hamil, saat hamil, sampai nanti dia proses setelah kehamilan. Kalau sekarang itu yang tenar 1000 hari pertama kehidupan ya dok ya. Nah ini ada kaitannya dengan itu ya dok ya. Oke. Persiapan bayi ya, persiapan bayi untuk hidup ke depannya. Iya, karena ternyata yang namanya gizi seimbang memang dibutuhkan dari awal mau mulai proses kehamilan ya dok ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Elvita bahwa pada saat mau mulai rencana proses kehamilan yang dibutuhkan adalah asam folat ya dok ya. Lalu meningkat sesuai dengan trimesternya, sesuai dengan kebutuhan, tapi tidak lupa walaupun yang namanya karbohidrat dan gula tidak boleh berlebihan tetap harus dikonsumsi. Yang jadi masalah adalah kalau misalnya berlebihan.
Buat ibu-ibu yang atau sahabat sehatnya Rumah Sakit Urip yang merasa mual dan muntah, itu wajar tapi masih bisa diatasi dengan makanan yang sedikit tapi sering. Dan kurangi untuk makanan yang berlemak. Ya dokter ya. Nah, makanan yang mengandung gas. Gas, karena tadi dia dapat memicu yang namanya asam lambung. Nah, jadi bagi sahabat-sahabat sehat, baik ibunya maupun bapaknya yang pengen ngobrol langsung dengan Dokter Elvita, mungkin sekali lagi bisa berkunjung ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo di hari Kamis, Jumat, Sabtu itu pukul 4 sore sampai dengan pukul 6 ya dok ya. Tetapi kalaupun misalnya ternyata lewat dari jam 6 ada sahabat sehat yang sedang menunggu Dokter Elvita, kita siap melayani. Bukan begitu Dokter Elvita? Oke, mungkin dari Dokter Elvita mau ada tambahan? Enggak lah ya. Apa ya? Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sahabat sehat sudah bersama dengan kami hari ini dengan saya Dr. Nancy dan Dr. Elvita di acara podcast Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.